Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membahas beberapa contoh soal dan latihan soal terkait dengan besaran fisika dan pengukurannya. Kita masuk dulu ke contoh soal yang pertama, yaitu kelajuan suara di udara adalah 340 meter per sekon. Pangkat min 1. Berapa kelajuan suara bila dinyatakan dalam kilometer per jam? Nah, kita tulis dulu 340 meter sekon pangkat min 1 itu kalau ditulis sama halnya dengan 340 meter per sekon. 340 meter per sekon itu artinya adalah 340 meter dibagi dengan 1 sekon. Kemudian, karena mau dirubah dalam bentuk kilometer per jam, berarti meter dia dikonversi ke dalam kilometer. Kalau kita lihat tangga satuannya, nah ini meter dia dirubah ke kilometer. Berarti dia naik berapa kali? 1, 2, 3. Naik 3 kali. Kalau dia itu naik, berarti dia dibagi dengan 1000 ya. Kalau dia turun, dia nanti dikali dengan 10. Tiap turun satu tangga, dia dikalikan 10. Nah, ini kan karena dia naik 3 tangga, berarti dia dibagi dengan 10. Dibagi dengan 1000. Sehingga 1000 itu kalau dipersingkat itu sama dengan 10 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Itu berarti nolnya artinya ada 3. Misalnya kalau 100 itu berarti sama dengan 10 pangkat 2. Kalau 10.000 berarti itu sama halnya dengan 10 pangkat 4 ya. Cara gampangnya kalau 100 itu kan nolnya ada 2, berarti kita tulis pangkatnya 2. Kalau 10.000 itu kan nolnya ada 4 ya, berarti kita tulis pangkat 4. Nah, kemudian kita tulis di sini 1000-nya. Kenapa ditulis di bawah? Itu artinya adalah karena kan dia naik ya, berarti kan dibagi 1000. Kalau nanti ditulis di atas, kan jadinya 340 dikali 1000, kan salah ya, makanya dia ditulis di bawah. Kemudian kita masuk ke konversi jam. Nah, 1 jam di sini kan dalam bentuk detik ya. Nah, 1 jam itu kan ada 3600 detik. Berarti kalau 3600 detik, detik mau dirubah ke jam, berarti dia dikali dengan 3600 detik per jam. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan 340 dikali 3600 dibagi 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 1224 km per jam. Kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan tabel hasil pengukuran 4 orang siswa terhadap besaran fisika sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di bagian tabelnya ada siswa yang P, Q, R, S, dan menghitung dengan besaran yang berbeda-beda. Data dalam tabel di atas yang benar dan berdasarkan satuan SI disajikan oleh siswa. Nah, dilihat dulu pada masing-masing siswa, misalnya siswa P, ya pada baris yang kedua. Nah, itu siswa P. Siswa P besarannya panjang, kemudian nilai pengukurannya adalah 20. Satuannya itu adalah sentimeter. Sentimeter itu bukan termasuk satuan internasional ya, salah. Yang benar itu adalah satuan SI dari panjang itu adalah meter. Berarti ini salah, harusnya itu adalah meter. Alat ukurnya mistar, benar. Kemudian siswa Q, besarannya itu adalah kuat arus, nilai pengukurannya
2, kemudian satuannya A. A itu adalah ampere, alat ukurnya ampere meter. Berarti siswa Ki benar ya. Lalu siswa R. R besarannya suhu, hasilnya 32, satuannya Kelvin. Dan alat ukurnya hidrometer. Salah ya. Kenapa salah? Karena alat ukur untuk suhu bukan hidrometer, tapi termometer. Kemudian massa. Massa nilai pengukurannya itu adalah 15, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Benar. Jadi yang benar itu adalah Q dan S. Lanjut ke soal yang ketiga. Besaran dan satuan yang benar adalah pilihan yang A, yaitu gaya. Gaya itu satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat ya. Ini saya tulis dulu di samping. Sehingga pilihan yang A ini salah. Kenapa salah? Karena di sini tidak ada pernya. Kalau mau dijadikan dalam bentuk perkalian, berarti kan harusnya yang ini salah. Kemudian yang B, tekanan. Tekanan itu satuannya itu adalah, nah ini kan meter sama ini ya, berarti yang B ini juga kurang tepat. Kemudian daya. Daya itu satuannya adalah kilogram. Ini saya buat di sini. Ini yang daya ke sini ya. Kalau mau dibuat dalam bentuk perkalian, berarti kilogram meter persegi kali second pangkat min 3. Berarti ini juga salah. Kemudian energi. Energi itu adalah energi. Kalau mau dibuat dalam bentuk perkalian, hasilnya berarti kilogram meter persegi kali second pangkat min 2. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 4. Urutan awalan untuk satuan dari besar ke kecil yang benar adalah urutan satuan itu bisa dilihat materi di halaman sebelumnya ya. Jadi kita lihat dulu yang A. Yang A itu adalah mega, kemudian tera. Salah ya. Kenapa salah? Karena mega ke tera itu kan lebih besar tera. Harusnya yang ditanya itu kan dari besar ke kecil. Kalau ini dia malah ke arahnya itu adalah lebih besar ya. Berarti ini salah. Kemudian yang B, giga. Kemudian giga ke mega. Giga lebih besar dari mega. Benar. Kemudian mega ke mikro. Mega lebih besar dari mikro, benar. Mikro lebih besar dari nano, benar. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang B. Kalau kita lihat yang C, yaitu nano. Nano dia kan ukurannya paling kecil ya. Nano dia kan lebih kecil daripada mega. Berarti kan kebalik, harusnya mega dulu baru nano. Kemudian yang D. Yang D mega tera. Nah, ini sama dengan yang A ya. Harusnya tera dulu baru mega. Karena yang ditanyakan itu adalah yang besar ke kecil. Tera itu lebih besar daripada mega. Kita lanjut ke soal yang kelima. Seseorang memacu sepeda motor dari rumahnya ke arah utara sejauh 6 km. Kita gambar dulu ya, kalau ada soal seperti ini lebih enak kalau dibuat ilustrasi atau dibuat gambarnya. Nah, jadi ada orang yang berjalan ke arah utara ya. Arah utara sejauh 6 km.
Kemudian berbelok ke arah timur. Ke timur berarti kan ke sini ya. Sejauh 8 km. Pertanyaannya itu adalah posisi orang tersebut dari rumahnya setelah melakukan perjalanan. Berarti yang ditanya itu sama halnya dengan perpindahan orang tersebut. Nah, berarti ini yang ditanya. Misalnya ini saya buat A, di sini B, di sini C. Berarti yang ditanya itu adalah panjang A ke C. Panjang A ke C kita bisa menggunakan dalil Pythagoras ya. Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini sama halnya dengan pelajaran matematika. Berarti 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah 6 kuadrat itu adalah 36. Berarti panjangnya AC sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10. Nah, ini arahnya berarti arahnya apa? Timur laut ya. Kalau kita